Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Diani Aprilastina, Prodi Aquacultur, NPM 2040100105. Pada pertemuan ke-6 mata kuliah Fisika Dasar, dilakukan metode perkuliahan secara mandiri, yaitu mempelajari tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Jika ada kritik atau saran dan pertanyaan tentang materi ini, silahkan ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik yang melalui titik setimbang. Getaran biasanya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh getaran dalam kehidupan kita sehari-hari adalah gitar. Jika kita bermain gitar, kenapa bisa ada suaranya? Hal tersebut dikarenakan ada senar yang bergetar akibat adanya petikan. Dalam suatu getaran, terdapat beberapa besaran yang bisa diamati dan dihitung, antara lain, yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Yang kedua, periode. Periode adalah kebalikannya. Periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan 1 kali getaran. Yang ketiga adalah titik setimbang. Titik setimbang merupakan posisi di mana bendanya tidak bergetar. Titik setimbang itu terjadi saat bendanya tidak bergerak. Yang keempat, simpangan. Merupakan posisi di mana benda bergetar dihitung dari posisi seimbang. Yang kelima, amplitudo. Merupakan simpangan atau jarak terjauh dari titik setimbang yang bisa dicapai suatu benda yang melakukan getaran. Satuannya yaitu meter atau sentimeter. Berikut adalah rumus-rumus tentang getaran yang biasa kita jumpai. Contoh sederhananya yaitu pada bandul dan pegas. Gambar bandul berada di sebelah kiri dan pegas berada di sebelah kanan. Titik setimbang pada bandul berada di titik Q, karena ketika di Q, benda tidak bergerak. Sedangkan titik setimbang pada pegas berada di B, karena jika kita tarik, dia akan bergerak pada satu titik dan akan berhenti di titik B, bukan di titik C atau titik A. Satu getaran adalah dari P ke R kembali ke P. Dia harus melewati semua titik tersebut. Misalnya dari P ke R dan ke Q itu bukan satu getaran. Dia harus melewati titik P. Jadi, satu getaran harus melewati semua titik dan kembali ke titik semula. Contoh, jika di bandul, jika kita start di titik P, maka dia melalui Q, melalui R, ini belum satu getaran. Karena belum kembali ke titik P. Bagaimana cara kembali ke titik P? Maka dia harus melewati Q dan melewati P. Nah, ini baru disebut dengan satu getaran. Begitu pula pada pegas. Satu getaran itu sama. Dia harus melalui semua titik dan kembali ke titik semula. Rumus frekuensi yaitu F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi, satuannya adalah Hertz, N adalah banyak getaran, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Periode, rumusnya T sama dengan T per N, di mana T adalah periode, satuannya sekon, T adalah waktu, satuannya sekon, dan N adalah banyak getaran. Hubungan frekuensi dan periode rumusnya adalah F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Berikut adalah contoh soal tentang getaran. Yang pertama, sebuah bandul melakukan 108 getaran dalam 27 detik. Berapa frekuensi dan periode tersebut?
Yang pertama kita menulis diketahuinya terlebih dahulu. Yang diketahui yaitu N sama dengan 108 getaran. Yang kedua adalah T atau waktu yaitu 27 detik. Ditanyakan frekuensi dan periode. Untuk mencari frekuensi, rumusnya adalah F sama dengan N per T, yaitu F sama dengan 108 dibagi 27. Ketemu hasilnya 4 Hz atau Hz. Untuk mencari periode, rumusnya ada dua, yaitu F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Di sini saya menggunakan T sama dengan 1 per F. Jadi, T sama dengan 1 per 4 second. Yang kedua, sebuah penggaris plastik melakukan 330 getaran dalam waktu 1 menit. Maka, frekuensi dan periode getaran penggaris tersebut adalah: yang pertama sama, kita menuliskan diketahuinya dulu. Yang diketahui yaitu N sama dengan 330 getaran. Yang kedua T atau waktu 1 menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik atau second. Ditanya frekuensi dan periode. Jawab, F sama dengan N per T sama dengan 330 per 60 sama dengan 11 per 2 Hz. Yang kedua T sama dengan T per N atau 60 dibagi 330 sama dengan 2 per 11 second. Yang kedua yaitu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Saat merambat, gelombang memindahkan energi. Berdasarkan media perambatannya, ada dua tipe gelombang, yaitu gelombang mekanik. Adalah gelombang yang memerlukan medium atau zat untuk merambat. Contohnya adalah gelombang tali, gelombang bunyi, dan gelombang air. Gelombang tali tentunya membutuhkan tali untuk merambat, begitu pula dengan gelombang bunyi dan air. Yang kedua, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Berikut di bawah adalah contoh gambarnya, yaitu gelombang tali tentu saja membutuhkan tali untuk merambat, sedangkan gelombang air juga membutuhkan air untuk merambat. Dan gambar yang ketiga yaitu gambar sinar matahari. Dari matahari yang jauh melewati luar angkasa yang hampir hampa dan hampir tidak ada zat, dia bisa merambat sampai ke bumi, memberikan kehidupan untuk bumi. Dia merambat tanpa medium dan termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Jenis gelombang berdasarkan bentuknya. Dari segi bentuknya ada dua buah, yaitu transversal dan longitudinal. Yang membedakan kedua gelombang ini adalah arah gerak dan arah rambat. Yang pertama yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal memiliki arah getar dan arah rambat yang tegak lurus, yaitu arah getar misalnya ke atas dan ke bawah, sedangkan merambatnya ke kiri dan ke kanan. Panjang satu gelombang didefinisikan sebagai jarak antar puncak dua bukit, bisa juga terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Gelombang transversal terdiri dari bukit yaitu yang naik, pada gambar bisa dilihat yang menaik, dan lembah yaitu yang menurun. Besaran lain yang bisa diamati adalah amplitudo. Bentuk gelombang transversal bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kita bisa lihat yaitu arah getarnya yaitu ke atas dan ke bawah, dan merambatnya yaitu ke kiri dan ke kanan. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal memiliki arah getar dan arah rambat yang sejajar, sedangkan yang transversal arah getar dan arah rambatnya tegak lurus. Jadi bisa dibedakan ya antara longitudinal dan transversal. Gelombang longitudinal terdiri dari regangan dan rapatan. Panjang satu gelombang atau lambda didefinisikan sebagai jarak antar pusat rapatan atau jarak pusat regangan. Bentuk gelombang longitudinal yaitu seperti gambar di bawah ini.
yaitu ada regangan. Regangan itu yang regang gambarnya, sedangkan rapatan yaitu yang merapat. Tuh. Satu gelombang, misalnya kita dari sebelah kanan bisa dilihat pada gambar, yaitu ini diambil dari 1, 2, 3, 3 dari ketiga. Nah, dia arah rambatnya dia sama, 3 juga. Itu disebut satu gelombang. Rapat sama rapat. Kalau dia regang, dia ke regang lagi. Misalnya kita ambil regang 2, berarti dia ke kanan juga 2 gitu. Sifat-sifat gelombang. Yang pertama dapat merambat. Tentu saja karena definisi gelombang adalah getaran yang dapat merambat. Yang kedua, gelombang dapat memindahkan energi. Contohnya adalah cahaya matahari. Jadi, gelombang tidak memindahkan medium. Contohnya, misalnya gelombang air. Dia memindahkan energi melalui air, tetapi air tersebut tidak berpindah. Yang ketiga, gelombang dapat dipantulkan. Contohnya yang pertama yaitu ada seorang anak yang berkaca. Jadi seorang anak tersebut bisa melihat wajahnya dalam kaca. Yang kedua adalah sonar. Contohnya, semisalnya ada pesawat yang tenggelam di dasar laut. Jadi kapal tersebut menggunakan sinyal sonar untuk mengetahui di mana keberadaan bangkai pesawat. Yang ketiga yaitu gambar USG atau ultrasonografi, biasanya digunakan untuk melihat janin. Rumus gelombang. Karena gelombang adalah getaran yang merambat, maka semua rumus pada getaran berlaku juga pada gelombang. Karena sifat gelombang yang merambat, maka tentunya ada cepat rambat atau kecepatan gelombang. Maka rumus gelombang adalah sebagai berikut. Rumus cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda dikali F, di mana V adalah kecepatan gelombang satuannya meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang satuannya meter, dan F adalah frekuensi satuannya Hz atau Hertz. Rumus getaran yaitu T besar, sama dengan T kecil per N, di mana T adalah periode satunya second, T adalah waktu satunya second, dan N adalah banyaknya gelombang. Rumus getaran yaitu F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi satuannya Hz, dan N adalah banyaknya gelombang, dan T adalah waktu satuannya second. Contoh soal tentang gelombang. 1. Suatu gelombang memiliki panjang 0,75 meter dan cepat rambatnya adalah 150 meter per sekon. Hitunglah frekuensinya. Yang pertama kita harus menuliskan diketahuinya terlebih dahulu, yaitu yang pertama diketahui adalah lambda, sama dengan 0,75 meter. V sama dengan 150 meter per sekon. Ditanya frekuensi. Jawab, V sama dengan lambda dikali F. 150 sama dengan 0,75 dikali F. F sama dengan 150 per 0,75. Jika kita jadikan persen, 150 yaitu 15.000, sedangkan 75 yaitu 0,75 menjadi 75. Yaitu 15.000 per 75, hasilnya adalah 200 Hz. Yang kedua, jika dalam waktu 0,016 second terbentuk 4 gelombang, hitunglah periode gelombang tersebut. Sama, kita harus menuliskan diketahuinya terlebih dahulu. T sama dengan 0,016 second. N sama dengan 4. Ditanya yaitu T atau periode. Jawab, T sama dengan T per N sama dengan 0,16 per 4. Hasilnya yaitu 0,004 second. Yang berikutnya saya akan membahas tentang bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah getaran yang merambat atau gelombang yang melalui suatu medium atau gelombang mekanik.
Syarat untuk terjadinya suatu bunyi yaitu yang pertama, sumber bunyi harus benda yang bergetar. Yang kedua, medium untuk bunyi atau gelombang itu harus merambat. Yang ketiga, harus adanya pendengar. Sebagai gelombang, maka bunyi memiliki sifat-sifat gelombang yaitu sebagai berikut. Yang A, gaung. Itu merugikan. Bunyi pantul terdengar sebelum bunyi asli selesai. Yang B, gema. Menguntungkan. Bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai dibunyikan. Yang kedua, bisa dibiaskan. Yang ketiga, bisa dipadukan. Dan yang terakhir, bisa mengalami pelenturan dan bisa melalui celah-celah kecil. Beberapa frekuensi bunyi yang bisa didengar. Yang pertama, intrasonik, yaitu kurang dari 20 Hz. Tidak bisa didengar manusia, namun bisa didengar oleh paus biru, gajah, dan badak. Jika pada gambar kita bisa melihat gambar yang kedua, atau yang berada di tengah. Yang kedua yaitu audiosonik, yaitu lebih dari 20 Hz dan kurang dari 20 Hz. Bisa didengar oleh manusia. Jika pada gambar kita bisa lihat gambar yang ketiga atau gambar yang terakhir. Yang ketiga, ultrasonik, kurang dari 20.000 Hz, tidak bisa didengar manusia, namun bisa didengar oleh kelelawar, lumba-lumba, anjing, dan ikan paus. Jika pada gambar kita bisa lihat gambar yang pertama. Besar kecilnya suatu bunyi atau nada dipengaruhi dari amplitudo bunyi tersebut. Apa sih amplitudo? Amplitudo adalah simpangan atau jarak terjauh. Satuannya adalah meter atau sentimeter. Tinggi rendahnya suatu bunyi atau nada dipengaruhi oleh frekuensinya. Rumus bunyi. Rumus dasar untuk menyelesaikan soal-soal bunyi mirip dengan rumus gelombang karena bunyi adalah gelombang. V sama dengan lambda dikali F. F sama dengan N per T jika ditanyakan frekuensi. T sama dengan 1 per F. Atau F sama dengan 1 per T jika ditanyakan periode. S sama dengan V per T, di mana V adalah kecepatan bunyi satuannya meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang satuannya meter, F adalah frekuensi satuannya hertz, N adalah banyak bunyi, T adalah waktu satuannya sekon, S adalah jarak satuannya meter. Namun, rumus yang sering kita pakai adalah S sama dengan V dikali T, karena ada perambatannya. Contoh soal tentang bunyi. Yang pertama, kecepatan bunyi di udara pada suatu saat adalah 340 meter per sekon. Berapa jarak yang ditempuh bunyi setelah 15 second? Diketahui V sama dengan 340 meter per sekon. T atau waktu 15 second. Ditanya S atau jarak. Jawab, S sama dengan V dikali T sama dengan 340 dikali 15 sama dengan 5100 meter atau 5,1 km. Ketemu hasilnya. Nomor 2. Bunyi berfrekuensi 720 Hz merambat di udara. Setelah 20 detik, bunyi itu menempuh jarak 6,48 km. Berapa panjang gelombang bunyi tersebut? Diketahui, F atau frekuensi sama dengan 120 Hz. T atau waktu sama dengan 20 second. S atau jarak sama dengan 6,48 km. Kita rubah dulu menjadi meter. Ketemu menjadi 6.480 meter. Ditanya lambda. Rumus F, jawab V sama dengan lambda dikali F. Karena V kita belum tahu nilainya berapa, maka kita mencari V-nya terlebih dahulu. Yaitu rumusnya S sama dengan V dikali T. 6.480 sama dengan V dikali 20. V sama dengan 324 meter per sekon. Ketemu V-nya 324. Jadi kita masukkan rumus yang pertama yaitu V sama dengan lambda dikali F. 324 sama dengan lambda dikali 720. Lambda sama dengan 324 per 720. Ini kita bagi 2 semuanya menjadi 162 per 360. Kita bagi lagi 4
menjadi 81/180. Ternyata ini bisa dibagi 9, jadi hasilnya 9/20 atau 0,45 meter. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan dalam penyampaian materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Saya Diania Prastina. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.